state line, miles away from those I love. Up is hard to find. While I recall the words you spoke to me, can't help but wish that I was there and where I'd love to be. Oh yeah. Dear God, the only thing I ask of you is to hold me when I'm not. Kami adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan pasar monopoli saat menerima laba. Di sini kita bisa menentukan letak garis TC pada posisi O P2 L Q. Untuk garis TR-nya pada posisi O P1 K Q. Kemudian untuk TC-nya pada posisi L Q dan untuk MC-nya pada posisi N Q. Untuk kuantiti sendiri pada posisi O Q dan untuk harganya O P1. Kemudian untuk laba per unitnya P2 P1 dan untuk laba totalnya pada posisi P2 P1 KL. Untuk kesimpulan dari kurva permintaan pasar monopoli ini adalah garis AC berada di bawah garis AR. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan pasar monopoli saat tidak menerima kerugian ataupun laba atau bisa disebut mengalami impas. Di sini kita juga bisa menentukan untuk garis TC-nya pada posisi O P1 K Q. Untuk garis TR-nya sama O P1 K Q. Kemudian untuk AC-nya pada posisi KQ dan untuk MC-nya pada posisi NQ. Kemudian untuk kuantitinya sendiri pada posisi OQ dan untuk harganya pada posisi OP1. Kemudian untuk kesimpulannya dari kurva ini adalah garis AC berada pas pada posisi garis AR. Untuk yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan pasar monopoli saat menerima rugi. Di sini kita bisa menentukan untuk TC berada pada posisi OP2 KQ. Kemudian untuk TR-nya pada posisi OP1 LQ. Kemudian untuk MC-nya pada posisi NQ dan untuk AC-nya pada posisi KQ. Selanjutnya untuk kuantiti pada posisi OQ dan untuk harganya pada posisi OP2. Untuk rugi per unitnya P1 P2 dan untuk rugi totalnya pada posisi P1 P2 KL. Untuk kesimpulannya, garis AC berada di atas garis AR. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kerugian monopoli. Kerugian pasar monopoli. Pertama, output yang lebih kecil dan harga barang lebih mahal. Kedua, halangan perusahaan lain untuk masuk pasar. Ketiga, efisien ekonomi yang tidak digunakan maksimal. Keempat, promosi penjualan atau iklan untuk mengaitkan barang dengan mereknya. Tindakan pemerintah untuk mengurangi dampak negatif pasar monopoli. Pertama, menetapkan undang-undang anti monopoli. Kedua, pemerintah membuat perusahaan tandingan untuk membatasi kekuasaan monopoli agar harga dan output dapat dikendalikan. Tiga, mengimpor barang sejenis yang dihasilkan monopoli. Pengaturan harga pasar monopoli. Keuntungan monopolis ini dianggap tidak wajar. Untuk itu, pemerintah dapat menentukan harga tertinggi di bawah harga keseimbangan, yaitu MR sama dengan MC. Seorang produsen monopolis menghasilkan barang dengan tujuan memaksimalkan laba dengan cara menyamakan antara penerimaan marginal dan biaya marginal. Ini adalah grafik tentang pengaturan harga. Sebelum pada pengaturan harga dari pemerintah, produsen monopolis biasanya akan menetapkan harga pada OP1 dan akan menetapkan kualitasnya pada
dan akan menetapkan kuantitinya pada OQ1. Tapi ini semua dianggap tidak wajar dan tidak mensejahterakan masyarakat. Untuk itu pemerintah menetapkan harga setinggi MC-nya. Berarti harga akan terletak pada OP2 dan kuantitinya akan terletak pada OQ2. Kalau kita menetapkan harga dengan sistem MC pricing, maka harga akan terletak setinggi titik M dan kuantitinya akan terletak pada OQ2. Ini perusahaan akan mendapatkan keuntungan dan masyarakat akan mendapatkan barang lebih banyak. Kebijakan ini diatur atau ditetapkan oleh pemerintah. Kalau kita menetapkan harga dengan sistem AC pricing, berarti harga akan terletak setinggi titik L dan kuantitinya akan terletak pada OQ1. Ini berakibat perusahaan akan memperoleh atau mendapatkan impas. Pengaturan harga pasar monopoli murni dengan decreasing cost. Disebut kasus decreasing cost karena kita menghadapi kasus di mana luas pasar terbatas, sehingga untuk memenuhi permintaan yang ada di pasar, perusahaan monopoli hanya beroperasi pada bagian kurva di mana AC menurun. Berikut ini adalah kurva tentang decreasing cost. Ini adalah kurva tentang decreasing cost. Apabila perusahaan monopoli diberi kebebasan untuk menentukan harga, maka sang monopolis akan menentukan harga pada OP1 dan menentukan kuantitinya pada OQ1. Permasalahan pemerintah jika menentukan harga setinggi MC, berarti perusahaan monopoli harus menetapkan harga OP3 dan kuantitinya akan OQ3. Ini akan menyebabkan perusahaan monopoli mengalami kerugian setinggi LR karena ongkos per unit atau AC OP2 lebih besar dari harga jualnya OP3. Apabila pemerintah memberikan kewajiban perusahaan monopoli untuk menentukan harga setinggi MC, maka perusahaan monopoli akan memilih menutup usahanya daripada menanggung rugi setinggi RL. Untuk menghindari kerugian pada pasar monopoli, pemerintah mempunyai pilihan sebagai berikut. 1. Mewajibkan perusahaan beroperasi pada B sama dengan AC atau posisi L. 2. Tetap mewajibkan perusahaan untuk beroperasi pada B sama dengan MC, tapi dengan jaminan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi kepada perusahaan tersebut sebesar R1 sama dengan P2 P3, yaitu untuk menutup kerugian perusahaan. Contoh perusahaan monopoli yang dimonopoli oleh pemerintah ialah PDAM, PLN, listrik, dan kereta api. Kali ini saya akan menjelaskan perpajakan pada pasar monopoli. Perpajakan pada pasar monopoli ada dua macam, yaitu pajak lumsum dan pajak spesifik. Pajak lumsum adalah pajak tetap yang dikenakan pada pasar monopoli yang tidak tergantung oleh jumlah produk yang diproduksi. Sedangkan pajak spesifik atau pajak khusus dipengaruhi oleh jumlah barang yang dikeluarkan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pajak lumsum atau pajak tetap. Pajak lumsum adalah pajak yang harus dibayar tetap oleh setiap monopolis karena tidak dipengaruhi oleh barang yang diproduksi oleh dia. Jadi, hanya mempengaruhi biaya rata-rata, tidak mempengaruhi biaya marginal. Maka laba yang diperoleh juga akan semakin sedikit. Pajak spesifik. Pajak spesifik adalah pajak khusus yang dikenakan kepada setiap monopolis pada setiap jumlah barang yang ia produksi. Maka, setiap barang yang ia keluarkan atau ia produksi dikenakan pajak pada setiap unitnya. Maka di sini biaya marginal dan biaya rata-rata tetap meningkat. Maka dari itu laba yang didapatkan akan semakin berkurang melebihi
melebihi produsen monopolis yang dikenakan pajak lump sum. Berikut ini saya akan menggambarkan grafik pada pajak lump sum dan spesifik. Pada pajak lump sum, saya akan menjelaskan kurva, yaitu AC atau biaya rata-rata berpindah dari AC1 ke AC2. Selain itu, laba juga berkurang dari P1, P2 menjadi P2, P3. Di sini bisa terlihat bahwa laba yang didapatkan oleh perusahaan akan berkurang karena biaya rata-rata yang naik. Kali ini saya akan menjelaskan pajak spesifik. Pada pajak spesifik, laba akan lebih berkurang karena biaya rata-rata dan biaya marginal akan naik. Jadi bisa kita lihat bahwa laba dari P1, P3 menjadi P2, P4. Dengan begitu, laba yang didapatkan oleh monopolis akan semakin berkurang dari pajak lump sum. Penjelasan selanjutnya adalah tentang diskriminasi harga. Pembahasan selanjutnya adalah tentang diskriminasi harga. Apa itu diskriminasi harga? Diskriminasi harga adalah keadaan apabila produsen memecah pasarnya menjadi dua pasar atau lebih dengan menetapkan harga yang berbeda pada masing-masing pasar, namun dengan biaya marginal yang sama. 3 hal yang mengawali diskriminasi harga, yaitu 1. Pasar dapat dipisahkan satu sama lain. Tujuannya agar pembeli tidak mengetahui jika harga dibedakan. 2. Pembeli mempunyai tingkat elastisitas permintaan yang berbeda secara tajam. 3. Produsen harus bisa menghalangi adanya resell atau penjualan kembali barang yang dibeli di satu pasar ke pasar lain. Tujuannya adalah agar tidak menurunkan harga barang yang dijual di pasar dengan harga yang tinggi. Tingkatan diskriminasi harga. Yang pertama adalah diskriminasi harga derajat pertama, yaitu keadaan di mana monopolis berusaha sepenuhnya mengambil surplus konsumen dengan cara menentukan harga yang berbeda pada setiap jumlah barang yang berbeda. Akan ada tawar-menawar dalam setiap transaksi perorangan. Contohnya adalah jasa dokter, pengacara, dan lain-lain. Diskriminasi harga derajat kedua, yaitu produsen mengenakan harga yang berbeda untuk setiap kelompok jumlah pembelian yang berbeda. Penjual dapat menetapkan harga dengan menurunkan kelompok-kelompok harga. Contohnya adalah tarif air, tarif listrik, dan lain-lain. Diskriminasi harga derajat ketiga. Apabila produsen benar-benar menjual barang di pasar yang berbeda dengan tingkat elastisitas permintaan yang berbeda pula, produsen akan mengelompokkan pembeli berdasarkan daerah geografisnya.